Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa dengan baik nanti menyimak video yang akan kita dengarkan di minggu ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan bacakan dulu Al-Quran surat yang kemarin ya, sambil kita bahas tajwidnya. Surat An-Nisa ayat 146. Kalau sudah ada Al-Qurannya boleh Al-Qurannya, tapi kalau nggak ada boleh di buku paketnya aja yang kemarin, halaman 19. Disimak sambil kita cek kemarin yang sudah kalian kirimkan baik di WhatsApp atau di Google Classroom, ayat yang sudah kalian baca, satu ayat yaitu surat An-Nisa ayat 146. Kita akan baca sambil kita cek bersama-sama tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Baik, kita akan bahas satu-satu. Kemarin Pamin cek pas kalian baca itu banyak bacaan-bacaan yang, terutama bacaan mat ya. Bacaan mat itu bacaan panjang yang kalian tabrak. Kalian bacaan panjang dibaca pendek, yang bacaan pendek dibaca panjang. Banyak itu Pamin lihat. Pamin dengerin ya kalian. Ada yang illal ladina tabu. Ada yang kayak gitu. Harusnya kan illal ladina tabu. Ta sama bu panjangnya sama, satu alif. Satu alif itu dua harokat. Illalladzina tabu. Jadi dua kali apa ya? Dua kali hitungan, dua harokat namanya. Illalladzina tabu. Wa aslahu, kan mulai dari ladina tabu itu sama panjangnya. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasomu billah. Itu panjangnya sama. Kalian baca tabrak aja. Mau panjang mau pendek, pokoknya yang penting baca gitu ya. Nggak apa, nanti kalian belajar lagi di rumah supaya minimal pertama panjang pendeknya betul ya. Kita ulang sekali lagi, nanti kalian ikut bareng-bareng ya. Bareng-bareng nih, sudah ketemu kan surat An-Nisa ayat 146. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3 ya. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adzima. Ya, nanti kalian di rumah sambil baca lagi supaya bacaan kalian lebih tartil, lebih baik lagi. Nah, tugas untuk minggu ini baca Qurannya adalah surat Al-Imran. Itu kalau di buku paket halaman 20 ada. Surat Al-Imran ayatnya 134. Baliknya tadi kan di halaman 19. Ini halaman 20. Kalau kalian baca Quran boleh ada surat Al-Imran ayat 134. Kita baca sama-sama. Kalian simak panjang pendeknya. Nanti kalian bikin video, usahakan sesuai dengan yang Pamin baca. Bisa? Pasti bisa dong. Siap ya? Siap. Lihat Al-Qurannya atau buku paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendeknya ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pamin ulangi sekali lagi. Ingat panjang pendeknya. Ini ada ikhfa. Yungfikuna itu ikhfa. Perhatikan ya.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nanti kalian baca ayat ini, kalian kirimkan di Google Classroom atau di WhatsApp boleh. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas kandungan dari surat yang pertama, surat An-Nisa ayat 146 yang tadi pertama kita baca minggu kemarin. Kita akan bahas apa isi dari kandungan ayat An-Nisa ayat 146 ini. Kemarin di sana dikatakan bahwasanya illal ladzina tabu waslahu wakhlasu wa tasmu billahi wakhlasu dinahum lillah faulaika mal mu'minin. Jadi ini ayat tentang ikhlas. Tentang ikhlas, bagaimana kalau kita ibadah kepada Allah tulus, ikhlas. Ikhlas di sini berarti apa yang kita kerjakan, sholat, puasa, ibadah, sedekah, apapun itu kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Allah semata-mata. Biar Allah yang nilai, bukan orang lain. Bukan kalian bisa baca Quran nanti biar nilai paling gede, bukan. Bukan supaya orang tua kalian bangga, bukan. Bukan supaya teman kalian bilang kalian bagus, bukan. Tapi semata-mata hanya Allah yang menilai kalian. Itu namanya ikhlas. Ketika kita sudah bisa memberikan semua yang kita ibadahkan, itu kita serahkan kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Seperti itu ya. Kemarin kan kalau dibahas di buku paket juga ada, atau di yang lain tuh banyak yang membahas tentang ikhlas. Jadi konsep ikhlas itu ya memang seperti itu. Kalau kita nggak ngerti, repot juga nanti. Intinya kita kalau ikhlas, makanya semua ibadah kita akan diterima oleh Allah. Kita pokoknya mengharapkan apa yang kita kerjakan itu hanya Allah yang membalas, bukan dari yang lain. Itu namanya ikhlas. Ini berbanding terbalik dengan syirik. Kalau syirik itu kita mengharapkan dari selain Allah, dan Allah sangat tidak suka, dan syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang Allah paling gak suka adalah syirik tadi itu. Nah, secara arti ikhlas artinya memurnikan dari kotoran, dan adapun menurut istilah adalah membebaskan diri dari segala yang merusak niat dan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Itulah arti dari dari ikhlas, maaf. Ikhlas juga mengandung arti, meniadakan segala penyakit hati. Nah ini seperti syirik tadi itu, riya, itu sombong ya. Nih kalau nggak ada saya nih, masjid di Sodo nggak bakal jadi. Nah itu sombong, riya, pamer. Munafik dan takabur, sombong hambarnya. Dalam beribadah, saya ini kan, saya ini pagi-pagi udah bangun, nah, dan sebagainya, itu sombong. Supaya sholat subuh misalnya kayak gitu. Nah itu tidak ikhlas, itu nggak ikhlas. Akhirnya pahalanya lebih sedikit, malah nggak ada. Nah di sini ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan karena Allah semata. Jadi kita ibadah itu hanya mencari wajahnya Allah, mencari senangnya Allah, ridhonya Allah, kayak gitu. Dalam hadis terangkan, innallaha la yaqbalu minnal amal illa makan lahu kholison wa batagi bihi wajhu. Jadi Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Sholat kan, lagi ada ceweknya, sholat, Allahu Akbar, biar di alam sama ceweknya, itu nggak dapat pahala, percuma sholat kayak gitu ya. Sholat biar di alam gurunya, percuma sholat. Sholat itu semata-mata kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, biar Allah yang menilai, kayak gitu. Itu yang pertama, kandungan surat An-Nisa ayat 146 bercerita atau tentang ikhlas. Jadi konsep ikhlas tadi Pamin katakan sekali lagi, ikhlas adalah sikap suci, bebas dari apapun yang merusak niat dalam suatu amal. Itu namanya ikhlas.
Lanjut nomor 2, kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 153. Di sana kita baca ayatnya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shobri was-sholah. Ya kan? Kita diminta untuk mohon pertolongan kepada Allah dengan bis-shober, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-shobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas ya, orang sabar itu luar biasa mengalahkan segala sesuatunya. Nah, ini juga diterangkan dalam hadis. Rasulullah pernah bersabda, ajaba li amril mu'min inna amrohu kullahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarau syakaron fakana khair lahu wa in asobathu dhurru sobaro fakana khairul lahu. Jadi sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, seorang orang iman ya, yang sempurna imannya, sesungguhnya semua perkara itu baik. Kalau orang iman tuh pasti segala sesuatu yang ia kerjakan baik, ya kan? Dan tidak ada kecuali bagi seorang mukmin apabila mendapatkan nikmatan, ia bersyukur, alhamdulillah. Secara lisan ya, dapat rezeki, bersyukur alhamdulillah. Maka itu baik baginya. Dan apabila menerima musibah, banjir, longsor, termasuk corona ya kan, kita nggak bisa ke sekolah sampai sekarang, sabar, fakana khairul lahu, maka itu baik bagi orang tersebut. Paman juga pengen ketemu kalian, belajar langsung tatap muka ya kan, tapi karena lagi corona ya gimana, nggak bisa dong. Kita harus sabar menghadapi ujian, dan itu dia pandang Allah baik. Orang yang bisa sabar dalam keadaan seperti ini itu adalah orang yang baik. Ketika mendapat kenikmatan dia bersyukur, ketika mendapatkan cobaan dia sabar. Itu baik bagi dirinya. Nah, para ulama itu ahli ilmu ya, itu membagi sabar menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ini. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Banyak perintah Allah yang Allah berikan pada kita ya. Contohnya paling gampang, sholat. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Dan itu sangat berat sekali. Terutama sholat subuh. Ya kan? Itu kita diminta bersabar untuk membuka mata kita dari ngantuk. Ya nggak? Kita tahu memang namanya sholat subuh itu berat. Apalagi kalian paling tahu lah, jam 1 malam masih begini nih, ya kan, main game terus aja. Yang laki-laki, yang perempuan masih gini jam 1 malam, iya kan? Iya. Dan kita harus sabar. Ketika waktunya sholat, ya sholat dulu. Walaupun lagi belajar nih, lagi ngerjain tugas, waktunya sholat, ya sholat dulu. Tinggalkan tugas keduniaannya, kalian ibadah lebih dahulu. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dalam surat yang lain diterangkan bahwasanya fala taqullahuma ufin wala tanahruma wa qullahuma qawlan karima. Ini tentang kalian sebagai anak berbakti pada orang tua, kita tidak boleh mengucapkan kata ih, apaan sih ibu nih, lagi anak-anak main juga, lagi enak-enak tiktokan juga, ganggu aja. Nah, itu kita nggak boleh, sebagai umat Islam tidak boleh melakukan hal itu. Kita nggak boleh membantah orang tua, itu ada ayatnya. Banyak yang menceritakan, yang paling gampang lah di Indonesia, Malin Kundang, Sangkuriang, banyak yang lain. Cerita rakyat yang menceritakan bagaimana seorang anak tidak berbakti pada orang tuanya. Waktu itu langsung dikutuk jadi batu Malin Kundang kan. Kalian udah lihat foto Pamin yang lagi di Padang di Malin Kundang? Batu betul itu. Jadi batu lagi sujud ya. Dia minta maaf teman, udah terlanjur kan. Dikutuk sama Allah jadi batu. Kita juga jangan sampai melakukan hal demikiannya, sampai kita tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Berupa ujian, kita sabar, tidak boleh membentak orang tua. Apalagi bentak ya, ibu, mama, orang lagi anak-anak malah ini gangguin aja. Astagfirullah, istighfar.
Istighfar kalau kayak gitu ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Kita tahu Indonesia kemarin ada pesawat jatuh ya kan di Pulau Seribu, ada gempa bumi di Sulawesi, ada banjir di mana-mana termasuk Sumedang, Kalimantan, Jakarta, termasuk di Cilegon kemarin ada angin kencang ya kan, mungkin ada rumah yang roboh segala macam. Kita harus sabar, bukan dikit-dikit update. Nah kan, nah itu ya harus sabar menahan ini juga nih, menahan pengen main game, pengen tiktokan, harus sabar menahan hawa nafsu, menahan hawa musibah. Dan Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad tuh ketika menghadapi suatu masalah itu dia malah sholat. Jadi kalau ada masalah dia pusing banget, dia itu sholat sunnah. Setelah itu doa pada Allah minta diberikan petunjuk. Berbeda terbalik dengan kita. Kalau kita punya masalah, ujung-ujungnya SW. Ya kan? Ya kayak gitulah kita. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Makanya di sini pengen mengajak kalian ketika ada masalah, sholat. Kalau emang lagi nggak sholat, zikir, berdoa kepada Allah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang terakhir, kandungan surat Al-Imran ayat 134. Ini tentang seseorang ahli surga, sifat-sifat ahli surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa infak, sedekah dikala lapang maupun susah. Lagi punya uangnya dia sedekah, lagi nggak punya uang dia juga sedekah. Jelas ya itu ya, kalau itu ya jelas ya. Kita untuk itu menguji dari keimanan kita. Percaya nggak kita dengan adanya konsep bahwasanya uang atau harta yang kita sedekahkan itu nanti akan dibawa mati. Akan dibawa mati. Jadi kalau mati itu cuma buat 3. Yang nganter kita tuh 3. Yang nganter kita ke kuburan. Yang pertama keluarganya. Ya kan? Keluarganya nganter ke kuburan. Yang kedua hartanya. Mungkin si mayat itu, jenazah itu ketika di dunia punya harta, punya mobil, punya apa itu dibawa. Ya kan? Yang ketiga amalnya. Dan ketika 7 langkah orang terakhir, ya kan? Ketika sudah dikubur, yang 2 ini pulang. Keluarganya pulang, hartanya juga pulang. Emang mau nungguin di situ? Mau? Enggak kan? Yang nungguin dia cuma 1. Amal ibadah. Itu. Makanya pemain katakan, kalau kita punya konsep harta yang kita berikan dalam ibadah, itu akan jadi tabungan kita, maka itu orang yang betul sedekah. Yang pertama. Sifat yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Ini berat banget ini. Berat sekali. Kadang pamin juga sering kelepasan, sering marah sama anak pamin, sama keluarga pamin. Tapi itu manusia, tempat salah dan lupa. Makanya kita sama-sama saling mengingatkan. Di sini dikatakan man kadimang ghaidun wa huwa qadirun an ala ayunafidahu da'ahullahu azza wajal ala khurusil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhairuhullahu min huri aini masya'a. Jadi orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan, dia bisa nih ngebales nih. Maka Allah akan muliakan orang tersebut pada kiamat dengan disuruh memilih bidadari yang ia kehendaki. Bagi laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki bisa nahan marah, terus padahal dia bisa balas itu. Misalnya dia dipukul, dia bisa balas, berani sebenarnya, cuman dia tahan amarahnya, istighfar. Maka nanti ketika hari kiamat di surga dia diminta untuk memilih bidadari yang ia kehendaki, yang ia mau. Kayak gitu. Emang kalau memaafkan orang salah itu berat sekali ya. Tapi ya telah, kalau orang bisa kayak gitu, dia bisa menahan hawa nafsunya. Karena musuh terbesar kita adalah hawa nafsu. Nafsu pengen main, nafsu pengen nge-game, nafsu pengen banyak. Itu hawa nafsu kita, musuh kita itu. Dan juga Allah akan memberikan pahala yang sangat tinggi bagi orang yang bisa
menahan hawa nafsunya dan juga memaafkan orang lain. Baik, kita akan ulang review hari ini. Nanti kalian paling minta untuk membaca atau mengirimkan video lagi berupa ayat yang sudah tadi Pamin baca di atas, yaitu surat Al-Imran ayat 134. Satu ayat aja. Ingat, ta'awudz dulu, bismillah. Usahakan panjang pendeknya betul ya. Panjang pendeknya dulu aja. Jadi kalau panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Terus setelah itu kita hari ini membahas cuma 3. Yang pertama tentang sifat ikhlas, ya kan? Yang kedua sifat sabar, dan yang ketiga sifat menahan amarah atau hawa nafsu. Baik anak-anak, dari Pamin cukup. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.